Nyoy, pajuannya pempek, lakso, bugo, banyak nang bungkus ke nyomang aku sampai. Bukan, ibu tadi itu naik pertamunya dari mana? Oh, masuknya, nah nyomang dari tengah inilah pintu ini nah. Oh ibu, ngapa udah sekalian dari kaca depan baik ibu masuk ke palangan nah? Ya sudahlah bu, dosalah bayarlah. Doa ke be aku jadi uang sabar bu ya. Ya Allah, semoga mangkut mengangkut ini ya Allah, menjadi orang sabar ya Allah, amin. Amin. Gak ada mang, kasih. Saksikan Halo Palembang setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Pernahkah kamu mendengar jika surat kabar menjadi media penyebaran COVID-19? Apakah benar begitu? Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, karena yang pertama, bahan surat kabar itu berteori. Menurut penelitian ilmiah, virus corona tidak bertahan lama pada permukaan berteori seperti surat kabar. Yang kedua, menurut ahli virus, surat kabar cukup steril karena semua proses dilakukan oleh mesin. Yang ketiga, penularan saat penerimaan sangat kecil karena ada perbedaan kondisi suhu. Yang keempat, tidak ada seseorang yang terjangkit COVID-19 karena surat kabar. Jadi, Anda tidak perlu khawatir saat membaca surat kabar. Pastikan berita yang Anda baca akurat dan verifikasi berpengetahuan luas. Baca koran di Sumatera Express. Balik lagi di dengan diresmikannya musik. Nah ini dia videonya. Kemarin aku minum pakai pate. Mantan Dwi adalah. Cara jalan ke hidup di lingkungan keluarga yang toksik. Toksik kau nih. Indahnya Ramadan bersama program-program spesial PAL TV. Kami hadirkan program-program Ramadan untuk pemirsa PAL TV. Mari kita mengenal lebih dalam tentang dakwah, kebudayaan dan syiar agama Islam. Tapak Dokumenter pada hari Sabtu jam 3 sore. Setiap Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Belajar dan bergembira bersama adik-adik yang menggemaskan. Menyajikan kegiatan mendidik dan menghibur selama berpuasa. Hanya di program Ini Apa Ya? Spesial Ramadan. Setiap hari Sabtu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sembari menunggu waktu berbuka puasa, lengkapi informasi Anda tentang ilmu agama,
yang disajikan dengan lebih santai dan menghibur. Dapatkan juga hadiah menarik di sini. Anten-anten Nunggu Buko. Hadir setiap hari pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Simak tausiah singkat sebelum menyantap jamuan buka puasa. Kultum, hadir setiap hari setelah program Anten-anten Nunggu Buko. Perkuat keimanan dengan menyimak dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dari bacaan Qori dan Qoriah Palembang, pengajian setiap hari menjelang azan maghrib. Indahnya Ramadan bersama Pal TV. Pal TV memang punya kita. Macam apa? Nah, Kuala Lumpur PP 800,000. Baru. Tumben kau. Mesti dapat jengku aku ada rasa, tak duit ini. Bukan, Bang. Ngapa? Kawan aku nih, Bang. Kawin dulu, Bang. Ya tak salah, dia kawin. Kau nak melok pula. Ya, nak ngomong dulu nih, Bang. Iya, Bang. Aku ni pening Bang, malam, Bang. Ngapa? Tidur di kamar mulu bantal. Ya, kuliah belum segala belum. Sudah nak pengantin ini dah. Ya. Yo, mak marah tak bagi, Bang? Nah, resiko kau. Tahan ke baik mak kau pakai iPad itu. Kalau Abah, jangan, Bang. Aku nurut baik. Uji mak kau lajulah. Uji mak kau kaget dulu. Nah, rasa panjang liba kau ngomong dengan mak kau sana. Aku nunggu sini lah. Nah, Aku nungguin mak dulu, Bang. tungguin lah. Aku nunggu sini lah. Abah sisi, Bang. Kawan kau. Silakan. Iya. Kau nak ngomongkan mak kau. Kau bengong. Mak, Apa? Minta duit? enggak, Mak. Aku nak ngomong, Mak. Ngomong apa? Besar, makanya manja pula. Nak kawin, Mak. Astagfirullahaladzim, nak kawin. Kawin apa? Dia kawin apa? Nak kawin ya? Kawin, Mak. Nak Kuliah lagi belum tamat, apa dia kawin ini? Sudah ke kuliah sana, begawe lah dulu. Ini masih kecil, masih nak kawin-kawin apa? Ini kau lemak apa kawin ini? Ya, jak mana, Mak? Tidur meluk bantal terus pening, Pak. Lah memang iya dia nak cakap. Saya itu dah kawin, kaget nunggu dah kawin baru ada kawan. Kaget kau tuh. Mak, aku ni bujang kedinginan, Mak. Kalau malam-malam, Mak. Kalau Oh ya di kau itu lagi kunjuk duit. Kau nak kunjuk duit apa uang itu? Nak kau kunjuk makan apa anak uang? Kawin. Punya cucu tambah lagi berat-berat. Masih aku juga nak ngurusin joget lemak kau lemak kalau bini kau masih cewekan. Anak kau di sini berat-berat masih aku juga nak kasih. Sudah kawin. Ini dah kaget. Sudah. Kaget kawin. Gaya-gaya lah dulu. Aku nak masak ini, motong lagi masalah aku ni apa dia pula kawin. Kita minta kawin apa dia? Yo. Hah? Nah. Macam dodoran tu di situ yo. Mana hasilnya? Kan malam, Mak. Kau marah mak kau. Sesuai mak kau marah ya di. Kau tamat kuliah belum, rumah belum ada, duit tak kati, rai apa adonyo. Abah kau ini nak, rumah banyak, harta banyak, mobil banyak. Tamat kuliah lah, masih tak boleh mak kau bini. Apalagi kau, nah, kemarin apa ngomong bini ini dia nah. Ngapa tu, Pak? Izin nak bini nah. Salah bannya berarti. Salam mak kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, toyib, pintar-pintar galau. Anak asuh Ustadz ini ya. Hari ini kita ujian doa-doa ya. Tapi dengar lagi selepas asar kita lagi ujian doa-doa. Waalaikumsalam. Oh, Cik Mila. Ustaz kamu lah ya? Lah mulai ngapa itu Cik Mila? Ini Ustaz aku nak nitip ke anak aku Ustaz. Ah. Lagi di sini dia ni kalau sekolah pintar juara terus ranking terus. Oh iya iya. Lagi kurang tak. Kurang. Nah aku nak nitip ke dia ni tolong diajari kita teh. Ya, Pak. Sambung baik dengan anak-anak lain. Oh, jadi. Ya, benar dengan Ustaz. Ya. Betul, apa nak Ustaz tolong. Ya. Ya, Pak. Ya tak teh. Ya. Yuk, Assalamualaikum tak. Waalaikumsalam. Inilah, Bu.
Jadilah takut Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya nak? Niko, ya. Nah, Ustaz nanyo, ya. Coba dari Egi dulu. Egi, cito-cito besar kakek pengen jadi apa? Jadi apa? Camat luar biasa, ya. Kalau siapa? Parai ya. Oh, Rapai ya. Rapai, cita-citanya pengen jadi apa? Ustaz, subhanallah, hebat nian, mulia nian. Abang? Saya? Ya, sayanya mana? Oh, pinter abang. Nah, Fahmi cita-citanya pengen jadi apa? Jadi pilot. Pilot yang apa namanya? Kok pesawat itu Nah, Ustaz jadi kena juga Nah, kalau Dio pengen jadi apa? Pengen jadi main bola, Ustaz. Pemain bola. Wajar, cocok, badan tinggi nih, jago gawang. Nah, kita tanya cewek-ceweknya dulu, ini apa? Putri, pengen jadi apa Ustaz kakek? Jaksa, pinter, luar biasa. Ambar? Nak jadi dokter, nak punya rumah sakit, nak punya rumah besar, duit banyak, sama ngebahagia ke orang tua. Mulia nih, anjing itu dokter yang hebat ya. Tepuk tangan dulu untuk Ambar. Nah, sekarang Niko, ya. Kalau Niko besar kakek pengennya, cita-citanya pengen jadi apa? Kalau mah itu Ustaz, aku nak kawin dengan Ambar besar aja. Oi dah. Mana nyonya ini, basuhan kayu sebulan, ikan semambu ini. Wah, aku dah malek jadi pembantu nih dah. Cuma nak nyari gawe apa? Inilah kepacaan. Jadilah untuk anak aku sekolah, nak jajan duit beli beras. Baru naik galau pulau ini, naik gaji dak nyonya ini. Waktunya musik. Coba setel dulu, adik kita. Iya. Nah, ini dia lagu zaman now. Aduh, lemaknya. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suciku kau buang-buang. Lihat jurus yang udah. Kali kawin lain beda caknya. Kamu tapi oh iya, di depan tadi ada tamu tadi. Aku puluh meresinnya. Allah. Ini belum sudah. Udah. Tinggal dulu. Musik kayak kita main lagi ya. Mana udah masak? Sudah? Sudah. Baik banget. Budak-budak sama mandi kalau? Sudah. Mira ada gaji belum? Tiap tanggal gaji kita tanggal 25, tanggal 20 lah minta dia. Dia kamu dengan uangnya Salam beknya yang bek disungsang. Allahu Rabbi. Dah. Rumah ini tamu tak berhenti-berhenti habis. Gampang terus ganti semuanya. Kawin sudah-sudah tuh, boy. Sampai pinggal aku. Jadilah dah, aku nak istirahat pula dah. Magalah nyonya itu. Kalau Ben ada refreshing dikit macam koran. Lowongan kerja. Cak tahu itu koran ini. Dicari calon pembantu. Sama nih kawin dengan aku ini. Kawinku ini aneh nih. Gaji belasan juta. Dapat duit bulanan. Tunjangan 6 bulan sekali. Rumah dinas. Kendaraan. Dah. Jauh nian dengan aku digawe di sini. Sudah kalau itu beres ke, aku ngomongin dengan dia. Aku langsung pindah begawe. Tinggal ke, memang bonus tak kate, tunjangan jauh. Tak marah begawe. Emang aku ni apa? Tunggu, aku ngelamar. Datang. Pak, ngapo ang ngecak abang abangnya pembimbing, abang pembimbing pembantu betul nyonya ini. Ngapo kau nih? Nyonya, aku nak izin. Ngapo kau nih ngengek ini?
Nak kemana lo? Sakit apa? Mungkin aku terakhir begawi sehari ini. Hah? Ngapa Nak pula? kemana? Ya tekawi. Aku ngelamar gawe empat lain. Oh, gawe di mana? Aduh, pembantu juga. Cuman dia tuh besar gajinya tuan. Berapa? Sana tuh gajinya besar belasan juta. Ada rumah dinas. Hebatnya. Ada mobil dinas. Ada duit tunjangan bulan sekali. Ada bonus. Ada bonus. Yo. Gawe apa nih ya? Bantu mana, Mila? Ya pokoknya aku tak tahan lagi di sini tuan. Mohon maaf ya, jangan disenggung. Bukan cak di sini. Gawe apa nih ya? Di sini nyonya perkataan ini potong. Aku minta Jadi apa? masalah tanyaan aku itu dengan gaji sama itu, tunjangan sama itu, fasilitas sama itu, pembantu apa? Kayak gue gak aku lupa inget tuan. Pembantu juga. Yo, pembantu rektor. Woi Mila, macam kau kan ini jangan pucuknya baik Mila. Macam kau kan sampai bawah. Jangan kau pucuknya baik. Memang ada lowongan pembantu rektor. Nah gaji sekian, fasilitas ini. Nah di bawahnya lagi ada pendidikan terakhir. Kapan pembantu rektor tuh minimal S3. Bukan pembantu rumah tangga. Apa doktor, apa MM S2, apa MSI. Kau baca lagi untuk baca. Lain ya tuan. Lain. Aku nak jemuran. Aku nak Aku jemuran dulu. Jemuran banyak. Iya ya. Memang agak lain yang sih itu. Ganti Siko itu. Kemarin minta apa? Minta ganti tim yang bagusnya. Enggak tahu budaya permainannya memang. Dikata enggak ada mundur. Itu loh aja aku tuh memang lain kan memang. Ayo ini tuh lakola gitu. Oh ya Allah yuk. Tai burung yuk. Hai mana? Tai yuk. Pikir ikut tak? Kan apa dah? Ai ngolai kakak ini. Katanya. Mana ganti deh burung situ. Waduh, ini leket lah, ajak lagi ya dulu. Hai ngolai nih kakak ini lagi tegak aku. Ada sih yang Aduh, udah rame dan pulo itu. Cak mana ini? Kaki aku lah pegel. Nah, sudah. Cak itu musuh berak pacak duduk. Capek dan aku mau dan ini cari. Entak ya. Yuk. Ayo. Yuk. Yuk. Ayo. Duduk yuk. Boleh deh, saya jadi lah. Yuk, pegel yuk, lah belaga. Duduk lah yuk. Panas hari ini. Kita nama tinggi yuk, dekat-dekat terus. Duduk, tidak apa-apa. Duduk lah yuk.
start counting all the days. Forever I will stay with you. With you and only you. Go far from about. Come back and call it out to me. To me and only me. With you, nah with you Mang C Bice Misafal TV dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama kami dalam acara Halo Palembang edisi hari ini, hari Minggu 11 April 2021 yang tentunya bakal ngajak Mang C Bice Misafal TV berkeliling seputar Provinsi Sumatera Selatan dan ngenjok ke berbagai macam informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi Halo Palembang khususnya untuk edisi hari ini. Dan kita saat ini masih ada di Penhead Cafe and Resto yang ada di Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan nomor 45 yang ada di dekat Simpang Kedaung. Bersama aku Mang C tadi mana? Dan juga aku BCOK, pokoknya kita sejam ke depan bakal ngejokin informasi yang sangat menarik dan kita bakal ngobrol-ngobrol sama narasumber kita juga yang pastinya pembahasannya bakal beda dan Betul. ini bakal bermanfaatnya untuk Mang C yang ada di rumah pagi hari ini, Cek itu ya. Nah untuk ngebuka pagi hari kita hari ini, boleh Mang C tadi kita jokin informasi dulu dari Sumatera Express, Cak Mano ini. Betul sekali, jadi pecah biasa nih Mang C kita jingo dulu informasi yang ada di koran Sumatera Express edisi hari ini, hari Minggu 11 April 2021. Nah kita bisa jingo ini, tentunya di lead paling besar ini, pacak dibaca usulan bantuan UMKM tanpa batas. Nah ini ada dari Sumatera Selatan, bantuan produktif usaha mikro atau BPUM 2021 atau BLT UMKM sebesar 1,2 juta rupiah akan mulai digulirkan bulan April ini. Nah itu bagi Mang C Bice yang memiliki tentunya punya syarat-syarat ya untuk bisa kita termasuk dalam BPUM ini sendiri, tentunya harus punya usaha dan lain sebagainya. Jadi Mang C Bice bisa cari tahu langsung syarat-syaratnya itu di koran Sumatera Express juga. Nah kita bisa jingok bergeser ke bawah, ini ada awan hitam bencana datang. Nah memang kalau kita jingok juga, kalau kita jingok kemarin cuaca itu tiba-tiba mendung, tiba-tiba ada angin besar dan awan juga jadi hitam. Ini ada informasinya khususnya di wilayah Kota Palembang ini ada angin kencang yang mengiring hujan cukup deras yang membuat cemas warga Kota Palembang. Nah ini informasinya ada langsung bayi nyingok ada di koran Sumatera Express tentunya di edisi hari ini, hari Minggu 11 April 2021. Nah itu tadi yang ada di halaman utama dan terpercaya. Selanjutnya kita jenguk di halaman DOR. Nah di halaman DOR ini ada informasi mengenai tabrak tiang LRT nyemplung ke sungai. Nah ini bagi Mang C Bice ya, karena sebentar lagi juga kita akan memasuki bulan suci Ramadan, tentunya juga harus tetap berhati-hati dalam berkendara di jalan raya maupun berhati-hati dalam pandemi COVID-19. Ini tentunya kalau tidak berhati-hati ini salah sikonya ada warga Kota Palembang yang nyemplung dan nabrak tiang LRT nih. Nah, bisa kita beralih ke sebelahnya juga ada L300 pick up arrive dari garasi depot. Nah, ini kendaraan angkutan barang jenis pick up acap kali jadi incaran pelaku spesialis pencurian. Nah tidak hanya kita berhati-hati untuk diri kita dewe juga, kita juga harus tetap berhati-hati terhadap kejahatan atau kriminalitas yang semakin meningkat di kala pandemi COVID-19 ini. Jadi Mang C Bice informasi lengkapnya bisa langsung baca koran Sumatera Express tentunya edisi hari ini, hari Minggu 11 April 2021. Nah tadi yang tadi ada di halaman utama dan terpercaya dan juga di halaman DOR. Kemudian di halaman Metropolis ada apa Cik Oki? Iya, tadi kalau misalnya Mang C tadi sudah bacoi kolomnya utama dan percaya, itu juga bentuknya besar nian. Kalau hari Minggu ini Mang C tadi untuk kolom Metropolis ini terlihat lebih minimalis. Ya, jadi untuk di kolom Metropolis berita utama kita hari ini yang pertama ada, kalau judulnya nih pemohon paspor anjlok 80%. Jadi memang kalau kita sekarang ini ya jadi banyak nian warga juga yang mulai takut, bukan mulai takut tapi sudah sangat takut untuk melakukan perjalanan tidak cuma keluar kota tapi juga ke penerbangan internasional, dan ini juga bikin untuk penerbangan internasional ini jadi nihil. Nah untuk pembuatan paspor di imigrasi untuk kondisinya sekarang ini jumlah permintaan per hari ini bisa cuma sampai 15 sampai 20 orang, dan padahal kalau misalnya jumlah permintaan normal per hari itu lebih dari 100 paspor. Nah sedangkan untuk pandemi ini jadi turun sekitar 90% untuk permintaan dari pemohon paspor yaitu ya. Nah untuk di sebelahnya ini ada informasi seputar wisuda dari kampus MDP Multidata Palembang
Jadi MDP kemarin baru sudah ngelaksanakan ke wisuda tatap muka yang pastinya tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah kalau di sini juga di judulnya kita bisa jingok dari rektornya Dewek dan juga dari kampus minta alumni bawa semangat inovasi. Itu untuk kolom dari Metropolis. Oh yo, di pojok ini jangan lupa untuk dibaca juga, kalau di pojok ini ada berita seputar limbah. Ini limbah dari PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Nah ini juga sudah mulai ditindaklanjuti sama Sekda Kota Palembang, dan harapannya juga semoga masalahnya cepat selesai dan warga di sana juga bisa menghirup udara segar lagi. Nah itu untuk berita dari Sumatera Express hari ini. Kalau misalnya Mang Cek Bicek di rumah nak baca selengkapnya, karena kita dapat baca gala-gala ini, bisa langsung dapat ke koran Sumatera Expressnya di outlet terdekat yang ada di Kota Palembang. Itu Mang Cek Teddy. Betul sekali, kalau tadi itu informasi yang ada di koran Sumatera Express. Nah, untuk ini Cek Oki Dewek, cuman tadi perjalanan ke Cafe Panhead, apakah macet atau bagaimana? Alhamdulillah sih sehat-sehat be, nyampe tidak macet. Kalau malam minggu baru macet. Betul, memang kita jingok juga ini cuaca di luar di Kota Palembang ini sangat cerah juga, Cek. Memang lemak nian untuk bisa beraktivitas atau pengen ngumpul-ngumpul bareng keluarga, khususnya untuk yang pengen family gathering atau kopdar-kopdar bareng komunitas, saya bisa langsung datang baik ke Cafe Panhead and Resto yang ada di Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan nomor 45. Nah kalau tadi informasi yang ada di koran Sumatera Express, kita langsung beralih ke informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi Halo Palembang. Nah ini kalau berbicara mengenai hobi nih Cek Oki, dulu Cek Oki hobinya ngapain nih dulu waktu kecil? Main yeye. Main yeye, apa itu main yeye? Ya ada lah pokoknya. Iya. Nah ini ada salah satu informasi Cek Oki mengenai hobi, yaitu serunya bermain remote control. Nah cuman nian keseruannya bermain remote control, pakai kita jingga informasinya sama-sama. Main ke remote control atau RC dak baik disenangi oleh budak kecil tapi juga oleh wong dewasa. Di Palembang, mak ini ada komunitas modeling boat center. Yang mak ini mereka senang main ke remote control perahu atau RC boat. Komunitas RC boat ini lah ada sejak setahun liwat. Sebagian besar anggotanya make RC boat dengan tipe mesin berbahan bakar bensin. Tapi ada juga yang bertipe elektrik bertenaga baterai. RC boat bermesin bensin 2 tak ternyata lebih disenangi karena pacak bikin lebih gancang di pucuk banyu. Merakit siko RC boat diawali dengan milih bodinya, mulai dari cataraman, F1 atau V-hull. Untuk mengurangi hambatan angin, bodi perahu dibikin aerodinamis. Make bahan serat fiber yang kuat tapi ringan. Mesin 2 tak di RC boat punya beragam pilihan kubikasi, mulai dari 26, 30 sampai 32 cc. Besarnya kubikasi dewek berbanding lurus dengan performa sama konsumsi BBM. Dibutuhkan biaya jutaan rupiah untuk ngerakit siko RC boat yang mumpuni. Tapi itu sebanding dengan kepuasan yang didapat ke. Dengan wilayah Kota Palembang yang dinominasi banyu dak saro bagi komunitas ini untuk nyari tempat main. Tapi aspek keamanan sama keselamatan masyarakat sama lingkungan sekitar selalu dijadikan perhatian. Tergabung juru komunitas, para anggota pacak berbagi informasi dan saling bantu. Main sih karena daerah Palembang daerah perairan itu nggak juga sulit sih untuk cari tempat lokasi main kan gitu. Lokasi tempat main yang jelas kan. Udah tuh mental juga karena lumayan liar sih itu. Oh, resikonya kecepatan tinggi. Iya, kecepatan tinggi. Apalagi kan kita main di lokasi tempat orang ramai. Yang paling kita takutin kan seumpamanya lost control itu kan. Itu aja yang ditakut. Untuk para penyuka tantangan sama kecepatan, bermain RC boat pacak jadi hobi macu adrenalin sekaligus ngisi waktu luang di akhir pekan. Firman Hidayat, PAL TV. Nah itu dia Mang Cek Bicek, mana Cek Oki, apakah tertarik untuk bermain remote control? Tidak sih, main Bicek Oki lah besar juga ya, tidak tertarik lagi nak main yang cecek itu. Iya, tapi ini juga kita jingga kalau di informasi tadi juga tidak cuma untuk budak kecil nih. Iya. Ini Cek Oki, jadi memang untuk seluruh kalangan juga bisa menikmati permainan remote control itu deh. Betul, apalagi nak ngisi waktu weekend Cek ini. Betul. Sabtu Minggu lemak main-main banyu, terus ngekontrol yang kecil-kecil ada di sungai tadi ya, ada juga Mang Cek tadi. Oke Mang Cek, tadi kita beralih juga ini ke informasi selanjutnya, ini dari pemerintah Kota Palembang. Walaupun sekarang Kota Palembang lagi nerap ke pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, tapi pemerintah Kota Palembang tetap ngizin ke adanya pasar beduk pas bulan Ramadan. Tapi tentunya masyarakat dihimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Ini dia berita selengkapnya.
Meski juru kondisi pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, pemerintah Kota Palembang tetap ngizin ke Pasar Beduk pas Ramadan 1442 Hijriah. Menurut Fitrianti Agustinda, pemerintah tidak batasi kegiatan selama Ramadan, pecah Pasar Beduk. Tapi dengan syarat warga tetap ngedepan ke protokol kesehatan sehingga tidak muncul klaster anyar dari kerumunan uang belanja di Pasar Beduk. Sebagai upaya pemerintah untuk gerak ke roda perekonomian warga tetap berjalan selama Ramadan, sehingga ekonomi tetap pulih di tengah pandemi COVID-19. Dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palembang bekerja sama dengan Bulog di 18 kecamatan. Jadi itu biasanya memang selalu kita laksanakan setiap kita memasuki bulan suci Ramadan dan juga untuk persiapan Idul Fitri. Untuk kestabilan harga jelang Ramadan ini berdampak? Alhamdulillah ya, untuk kestabilan harga jelang Ramadan ini relatif aman dan semuanya terpantau melalui dinas perdagangan. Dan kita juga memastikan untuk beberapa produk yang menjadi kebutuhan pokok dari masyarakat bersama dengan Bulog, tidak henti-hentinya kita bekerja sama dan kita mengadakan beberapa pasar murah dan juga bekerja sama dengan BUMN dan BUMD. Untuk memastikan makanan aman dari zat berbahaya selama Ramadan, pemerintah Kota Palembang bareng BP POM bakal rutin ngelaku kesidak di Pasar Beduk Kageknya. Pasar tahun ini yang akan kita lebih intensifkan nantinya ya, pengawasan tingkat produksi dan pengawasan di pasar tradisional. Selain itu kita juga beberapa produk pangan yang mungkin kadaluarsa kan bisa saja dicampur seperti ini ya, kita mendorong juga para pelaku usaha menjadi agar mendorong pelaku usaha menjadi jujur lebih teliti lagi karena kita takutnya dikhawatir dicampur gitu kan. Nah, ini harus dicek dulu dan konsumen juga kita dorong jadi konsumen yang cerdas, konsumen yang bijak. Cek baca label dulu, cek kemasan, artinya pastikan kemasan dalam kondisi. Abidin Riwanto, PAL TV. Nah, ini semarak Ramadan, rasanya sudah bentar lagi di hari Selasa lagi kita lah mulai puasa nih, Mang Cek Teddy. Betul. Tadi kalau kita jenguk dari videonya Cek Tues sudah mulai rame nih itu di pasar, adanya Pasar Beduk dan kita harapkan juga untuk masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Karena mau tidak mau juga COVID-19 itu benar-benar ada Cek itu Mang Cek Teddy ya. Jadi tetap terus hati-hati tapi jangan juga sampai takut-takutnya Cek itu Mang Cek Teddy ya. Iya, jadi memang jangan sampai kita lengah ya, jangan sampai tidak menerapkan protokol apalagi terkhusus bagi Mang Cebice yang telah divaksinasi itu jangan lengah karena walaupun kita sudah divaksinasi kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan kalau menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Nah, ini ada informasi selanjutnya ini Ceoki, ada informasi mengenai kegiatan yang memotivasi atau kegiatan yang bermanfaat sekali ini dari Persatuan Wartawan Indonesia yang ada di Kota Palembang. Coba nonian kegiatannya Payu kita selik informasi. Peringatan Isra Mi'raj 1442 Hijriah diperingati secara sederhana dengan nerapkan protokol kesehatan di kantor Persatuan Wartawan Indonesia Sumsel. Meski peringatan Isra Mi'raj dak pecah tahun lalu, tapi dak ngurangi makna dengan diisi pembacaan ayat suci Al-Quran sama ceramah agama. Peringatan Isra Mi'raj ini dewek di tengah pandemi ngerupa keujian dan pacak dijadikan bermuhasabah sama introspeksi diri jadi lebih baik lagi dan meningkatkan keimanan sama Allah. Diharapkan juga jadi momen untuk umat Islam meneladani kisah Nabi Muhammad SAW sama tetap menjalankan protokol kesehatan. Ini kan masih pandemi juga, mungkin ada yang kita tekan juga dalam Isra Mi'raj ini. Ya, dalam Isra Mi'raj ini yang jelas bagaimana kita memaknai pesan-pesan Rasulullah SAW sampaikan bahwasanya bagian dari kita ingin mendapatkan keberkahan, bagian kita mendapatkan mungkin yang kita harapkan adalah kesehatan, dan adalah bagaimana kita mengembalikan semua apapun yang terjadi ini adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana kita bisa memaksimalkan diri kita untuk lebih dekat kepada Allah sehingga Allah berkenan untuk segala mengangkat pandemi ini ya dan kembali normal. Selain pacak mempererat ikatan silaturahmi sesama wartawan sama ukhuwah Islamiyah, peringatan Isra Mi'raj 1440 Hijriah juga pacak ningkat ke keimanan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memperingati Isra Mi'raj dan sekaligus menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Kita berharap semoga teman-teman di PWI dan anggota-anggota PWI dilancarkan dan meningkatkan silaturahim antara kita. Kalau selama ini kan di WA. Abidin Riwanto, PAL TV.
Itu dia Mang CBC, kegiatan untuk membangkitkan motivasi di kala pandemi COVID-19 juga, dan juga kegiatan kegiatan Sasiko, kegiatan yang positif yang dilakukan oleh Persatuan Wartawan yang ada di Indonesia, Oki. Betul nih ya. Jadi memang kita harus tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif walaupun di tengah pandemi ini macet tadi ya. Abis ini kita bakal ngobrol seru tentang sampah visual. Mungkin ada yang baru pertama kali dengar sampah visual. Pokoknya abis ini kita bakal kupas secara dalam apa itu sampah visual dan mana efeknya terhadap kota dan juga mata masyarakat kita itu macet tadi ya. Tetaplah di Halo Palembang. Be yourself, no matter what they say. Oh, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Ingin menggelar event meriah, event di ruang terbuka atau outdoor bisa menjadi salah satu pilihan yang sangat tepat dalam mewujudkan rasa kebahagiaan Anda dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan di masa pandemi. Jangan tunda kebahagiaan Anda. Di Jakabaring Sport City Venue, Anda bisa mewujudkan acara atau event spesial dalam berbagai tema seperti Jimbaran Palembang, Beach Party, Garden Party, Grand Ballroom, Kabin Party siap memeriahkan event Anda. Dengan vendor-vendor senior yang profesional akan semakin melengkapi perfection event Anda. Hubungi kami, Shirley Event Planner, dan kita akan konsultasikan venue yang tepat untuk event Anda. Dengan harga paket mulai 95 juta rupiah, Anda sudah bisa menggelar acara. Mulai dari MC, baju pengantin, pelaminan, pengisi acara, catering, dan free 3 kamar untuk menginap semua kita yang siapkan. Jangan ragu, hubungi di 0821 7556 2727 atau di 0813 6959 9322. Jalan-jalan nih, tidak pakai masker nih, corona. Wih, jangan kena masker, yang dalam itu pakai masker. Oh, udah makan? Iya. Pakai masker dulu. Wah. Ajak aku makan nih. Belum makan? Belum makan. Baik, kita makan bareng. Bayari ya. Pendek bacanya. Let's go. Makan Yai. Puji kau orang kaya mati, cuma NTV ini baik. Nak lawa yang lain? Iyalah. Pendek bacanya Yai. Wah. Besar kan ilmu kau dengan PNB betul ya? 10 orang kaya. Makan dulu. Iya. Gratis. Tak pandai Yai? Lemak dan nasinya? Aman kau tahu Yai, inilah beras dari beras raja. Nah, beras raja itu Yai adalah beras pilihan. Ya. Diolah dengan cara higienis dan juga modern. Terus? Sehingga menghasilkan padi yang berkualitas. Wow. Menghasilkan nasi itu yang putih, pulen, tak mudah basi. Sikok lagi halal. Yai, kau makanlah kenyang-kenyang. Aku nak ke depan dengan denget baik. Habis juga galau. Aman. Jangan tak kenyang Yai. Ke depan dulu denget ya. Ini bilnya Yai. Bukan dibayar? Belum Yai. Wah, laku bagus permainan ini. Biji kalau aku mudi ke dia, punya dia mudi ke aku deh. Sampai nama ayo
Indahnya Ramadan bersama program-program spesial PAL TV. Kami hadirkan program-program Ramadan untuk pemirsa PAL TV. Mari kita mengenal lebih dalam tentang dakwah, kebudayaan dan syiar agama Islam. Tapak Dokumenter. Pada hari Sabtu, jam 3 sore. Setiap Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Belajar dan bergembira bersama adik-adik yang menggemaskan. Menyajikan kegiatan mendidik dan menghibur selama berpuasa. Hanya di program Ini Apa Ya? Spesial Ramadan. Setiap hari Sabtu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sembari menunggu waktu berbuka puasa, lengkapi informasi Anda tentang ilmu agama yang disajikan dengan lebih santai dan menghibur. Dapatkan juga hadiah menarik di sini. Anten-anten Nunggu Buko. Hadir setiap hari pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Simak tausiah singkat sebelum menyantap jamuan buka puasa. Kultum. Hadir setiap hari setelah program Anten-anten Nunggu Buko. Perkuat keimanan dengan menyimak dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dari bacaan Qori dan Qoriah Palembang, pengajian, setiap hari menjelang azan maghrib. Indahnya Ramadan bersama PAL TV. PAL TV memang punya kita. Kasihku, ini laguku hanya untuk dirimu, tanda cintaku padamu sayang. Tanda cintaku padamu, pemirsa PAL TV yang ada di rumah tentunya. Nah, masih bersama kami tentunya berdua dengan Cik Oki di Cafe Panhead and Resto yang ada di Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan nomor 45 yang tepatnya ada di dekat Simpang Kedaung nih Cik Oki. Nah, Cak tadi sebelum menutup tadi Cik Oki sudah bilang kalau kita bakal ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita yang telah hadir. Nah, kali ini narasumber kita sudah ada di tengah-tengah kita. Langsung baik kita sapa Cik Oki. Boleh siapa narasumber kita kenali dulu. Jadi narasumber kita pagi hari ini ada Bapak Dr. Sumbo Tinarbuko yang merupakan dosen komunikasi visual ISI Yogyakarta sekaligus aktivis komunitas resik sampah visual Jogja. Selamat pagi Bapak Sumbo. Selamat pagi kakak. Pagi, semangat pagi ya Oh Pak. semangat pagi kakak. Apa kabar Pak? Masih baik. Masih baik alhamdulillah ya. Sudah dikabarkan oleh medsos saya ada di Palembang dalam Wah. kondisi yang wow. Saya jadi bisa rasain energi itu sih Pak. Oh, iya. Ini seru sekali nih Mang Cek Bice nih. Jadi memang biasanya kita yang bersemangat kali ini narasumber kita juga ikut bersemangat. Jadi kita membara sekali nih hari ini Mang Cek Bice. Nah, Saya akan kena energi kemudaan Anda. Meskipun saya sudah 55 tahun tapi penampilan saya lebih muda daripada Anda. Gitu kan? Waduh, saya agak gimana gitu ya Pak. Iya. Luar biasa sekali. Nah, ini memang terkait dengan Dr. Sumbo ini selaku aktivis juga, aktivis dari komunitas resik sampah visual Yogyakarta. Nah, kita masih ngomongin masalah sampah visual nih. Mungkin Mang Cek Bice yang ada di rumah belum tahu nih apa itu sampah visual. Langsung baik kita tanya langsung ke Wongnya sebagai selaku pelakunya dan aktivisnya. Ini Pak Sumbo, Cak Mano ini apa dia sampah visual itu apa? Ini Pak Sumbo, apakah berbeda dengan sampah pada umumnya atau berbentuk seperti apa nih sampah visual itu Pak Sumbo? Ya, tahun 2012 saya mendefinisikan sampah visual itu iklan luar ruang. Iklan luar ruang itu bentuknya bisa iklan komersial, bisa juga iklan politik, bisa juga iklan sosial yang penempatannya atau pemasangannya tidak sesuai dengan peruntukan. Yang dimaksud dengan peruntukan adalah mestinya di setiap kabupaten dan kota atau provinsi pemerintahnya sudah menyediakan
penempatan ikan luar ruang. Tapi yang terjadi kemudian barangkali pemerintah sudah menyediakan itu, tetapi banyak sekali pelaku-pelaku nakal, pelaku-pelaku egois, yang namanya bisnis kan egoisnya lebih besar kan, memaksakan kehendak. Jadi pohon itu dijarah, dipakukan di situ, dipasang di situ. Kalau diikat masih lumayan, tapi kalau dipaku itu kan berarti dia sudah melakukan kekerasan kepada pohon. Pohon makhluk hidup loh bos. Betul. Ya, jangan hanya dilihat semacam itu, nggak ada pohon, kita harus pakai oksigen itu kalau bernafas. Apalagi kondisi COVID kayak gini. Nah, tiang telepon, tiang listrik itu juga menjadi tempat yang dijarah oleh pelaku-pelaku sampah visual yang saya menyebutnya sebagai teroris visual. Dia menempatkan di situ. Maka yang terjadi apa? Efek dari sampah visual itu, kemerdekaan visual dari masyarakat terganggu. Yang kedua adalah kemudian sampah visual itu masuk ke dalam sampah yang Anda sebutkan tadi, sampah biasa. Karena sengnya yang rusak, kain MMT-nya, plastik MMT-nya yang mulai robek dan segala macam itu kemudian menjadi sampah dan terkadang tidak bisa didaur ulang oleh tanah karena unsur plastiknya tinggi. Belum lagi yang berbasis kaca seperti neon box dan segala macam itu juga susah. Nah, ini yang kemudian saya lakukan gerakan sosial karena saya dosen, saya penulis, saya juga peneliti. Maka bagaimana caranya agar ruang publik ini tidak dikuasai oleh merek dagang atau partai politik. Gerakan komunitas resek sampah visual yang saya inisiasi mohon informasi tambahan bahwa komunitas resek sampah visual yang saya dirikan tidak ada ketuanya, tidak ada bendaharanya, karena saya tidak ingin menjadi organisasi massa yang orientasinya politik. Tetapi ini adalah gerakan sosial dan gerakan moral. Nah, maka harapan saya adalah acara ini bisa menginspirasi teman-teman di Palembang, karena sejak tanggal 9 sampai dengan tanggal 12 yang akan datang, saya sedang melakukan perjalanan silaturahmi budaya. Nah, kebetulan kehadiran saya diendus oleh teman-teman media, salah satunya TV yang paling top di Palembang ini. Salah satu TV yang paling top di Palembang ini. Terbukti dari ratingnya dan teman-teman saya yang lihat, saya sudah kabarkan ke beberapa orang, dekan dari UIGM kabarnya nonton ya. Barangkali TV Anda bisa bersinergi dengan IGM karena kebetulan saya diantar oleh 2 orang dosen IGM, dosen komunikasi visual IGM, yang dia dengan beberapa mahasiswanya sudah mulai rembukan, mewacanakan, mendiskusikan dan mewacanakan resek sampah visual dengan mengadopsi konsep yang saya buat. Nah, moga-moga dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena sebentar lagi puasa ini nanti ruang publik akan ditebari oleh iklan-iklan yang kaitannya dengan diskon, keberadaan makanan, minuman untuk buka puasa dan seterusnya. Kalau ini tidak diawasi, tidak dikontrol dari sekarang, sangat mungkin Palembang menjadi bagian dari kota yang menjadikan ruang publiknya tempat sampah iklan komersial, iklan sosial, atau apalagi iklan politik. Itu kira-kira jawaban dari pertanyaan Anda. Berarti kan sejak 2012 sampai sekarang berarti hampir 1 dekade seperti itu kan Pak. Nah, kalau misalnya dari kita lihat ke belakang lagi 2012, pada waktu itu seperti apa sih Pak yang Bapak lakukan di komunitas sampah visual ini? Ya, pertama kali itu munculnya dari penugasan saya. Saya diberi tugas oleh Kaprodi untuk mengajar mata kuliah kritik iklan. Nah, ketika saya diberi mandat untuk mengajar kritik iklan yang jumlahnya 3 SKS itu, kemudian saya berpikir bagaimana kritik iklan ini tidak hanya sepihak, tapi melibatkan para pihak. Saya survei, saya melakukan penelitian kecil-kecilan, ternyata di sepanjang jalan-jalan utama di kota Yogyakarta, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Suroto, sekitar Pridosono, kemudian Jalan Kalurang, Jalan Gejayan, di mana di sana banyak sekali PTS yang mendirikan kampusnya di sana, itu ternyata ditebari oleh iklan luar ruang, dan kemudian itu saya jadikan penugasan. Hasil dari penugasan itu kemudian saya review, kalau gitu saya harus bergerak, tidak bisa kalau hanya sepihak.
Karena kadang-kadang apa yang dihasilkan oleh kampus itu kadang-kadang kan hanya menara gading ya. Selesai ditumpuk mahasiswa dapat nilai ya sudah gitu. Nah, saya ingin membangun partisipasi publik mahasiswa, bagaimana rasanya disiplin ilmu kita yang sudah dibuat kita kerjakan sedahsyat mungkin lewat riset, buat karya desainnya, membutuhkan biaya dan segala macam, tapi ketika dipasang peruntukannya menjadi negatif. Mengganggu warga yang lain, berarti ilmu kita kan salah peruntukan. Ayo kita koreksi bersama-sama. Maka kemudian saya lakukan aksi. Nyabut sendiri-sendiri, nyabut di sepanjang jalan, Bos. Wah. Iya. Jadi awalnya dengan mahasiswa di sekitar kampus. Syaratnya naik sepeda supaya tidak terjadi perkelahian massa. Kalau naik motor nanti ada yang geber-geber gitu, panas malah terjadi perkelahian. Kita naik sepeda. Oke, setelah kita cabut, kemudian diliput oleh media lokal ataupun nasional, dan kemudian nama saya mulai identik dengan Sumbo Tinarbuko, pemulung sampah visual. Itu yang kemudian sekarang menjadi salah kaprah itu. Seolah-olah saya itu dokter pemulung sampah visual, padahal itu ya hanya media saja yang ngasih predikat kayak gitu. Tapi kalau jadi realitas media kan kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang tidak. Nah, setelah aksi yang pertama, itu saya ingat sekali sekitar peringatan Hari Lingkungan Hidup sekitar bulan Juni kalau nggak salah, saya melakukan aksi, itu terkumpul 1,5 mobil pick up. Berikut beberapa iklan luar ruang yang berbasis seng, plat enamel dan segala macam. Yang plat enamel dan segala macam dijual ke pemulung, dapat uang. Kemudian yang dari plastik-plastik ini kemudian kami buat api unggun untuk menutup acara itu. Nah, belakangan ketika itu dibakar, ada kritik dari teman-teman lingkungan hidup, kenapa dibakar? Kan bahaya, bla bla bla. Oke. Saya akan revisi, tidak dibakar, kemudian saya melibatkan pada aksi yang berikutnya sampai dengan aksi yang ke-51, saya bekerja sama dengan pemerintah kota dan kabupaten. Saya ajak langsung Wali Kota Yogyakarta untuk nyabut, saya ajak langsung Bupati Bantul, saya ajak, kemudian dengan Muspida, dengan tentara, polisi, dan Satpol PP, selain basis komunitas. Kemudian hasil pampasannya itu saya kerjasamakan dengan bank sampah. Saya mendesain rontek, spanduk, dan segala macam yang menjadi sampah visual itu saya desain sedemikian rupa menjadi tas. Untuk isi baju yang akan di laundry, baju kotor, saya desain menjadi celemek untuk asah-asah. Apa ya bahasa Palembang, asah-asah itu bahasa Palembangnya, asah-asah, membersihkan piring, gelas dan segala macam itu. Kemudian kami sedang bekerja sama dengan salah satu hotel untuk membuat sandal hotel. Ya, kemudian kita sudah mulai pasarkan dalam bentuk rak lemari yang sederhana itu. Dengan konstruksi dari bambu dan segala macam. Nah, harapannya adalah setelah merampas mengambil itu, tapi kita juga memberikan solusi dengan mendesain sampah itu, sampah visual yang berupa iklan luar ruang itu, untuk menjadi benda-benda yang bisa digunakan lebih lanjut dan memiliki nilai kebanggaan. Tapi caranya brand yang ada di sana harus dihilangkan dulu. Baik. Jangan terlihat ada, kalau bekas kemasan kopi, bekas kemasan deterjen masih kelihatan, itu nilai estetiknya rendah, itu harus dicacah dulu, kemudian digabung menjadi lembaran yang tidak terlihat merek, nama dan segala macam, tapi ciri khasnya masih kelihatan, kemudian baru dibentuk jadi tas, jadi celemek, jadi sandal, jadi sepatu, jadi bantal, jadi bed cover dan seterusnya. Tapi pernah ada penolakan nggak Pak dari? Oh nggak berani dong. Oh nggak berani karena saya tidak punya biro iklan. Saya dosen dan di Jogja saya dikenal sebagai kritikus pemerintah. Baik. Jadi untuk penindakan dewek nih, Pak Sumbo, apakah dewean atau ada melibatkan pemerintah atau dari segi Dishub mungkin atau Pol PP atau bagaimana nih setiap aksinya? Atau relawan, banyak relawan nggak Pak? Tadi tak sebut bahwa pertama dengan mahasiswa, setelah aksi yang berikutnya saya melibatkan wali kota, bupati, Satpol PP dan beberapa komunitas. Bahkan sekarang sudah melebar sampai ke 13 provinsi di Indonesia yang terinspirasi menggunakan dan dia bergerak seperti yang saya lakukan dengan nama Resek Sampah Visual Malang, Resek Sampah Visual Lampung,
resik sampah visual Makassar, resik sampah visual Bali, resik sampah visual Temanggung, resik sampah visual Solo dan segala macam. Itu yang saya catat, yang kita sering komunikasi, sudah ada 13 provinsi yang basisnya adalah kampus yang memiliki program studi atau jurusan periklanan dan jurusan desain komunikasi visual atau jurusan komunikasi visual. Iya. Maka dengan demikian, gerakan sosial, gerakan moral yang saya lakukan ini melibatkan partisipasi publik. Tidak hanya saya saja, dan resik sampah visual itu bukan sekelompok orang yang tugasnya menjabuti sampah visual, tapi mengedukasi siapapun, terutama kepada pemerintah, agar ruang publik dijaga. Ruang publik tidak boleh di-branding menjadi milik merek dagang dan partai politik. Itu hal yang paling penting. Baik, sepertinya obrolan kita hari ini sangat menarik seperti itu. Setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi seputar sampah visual ini dan bagaimana sih sebenarnya untuk di Palembang seperti itu ya. Karena kan kita lihat di Palembang juga banyak nih sebenarnya sampah visual dan masih belum ada sepertinya untuk peraturan kita dari daerahnya. pengen dengar pendapat dari narasumber kita. Nah, tapi Mang Cek Bice tentunya jangan kemana-mana setelah yang Siko ini. Tetap di Halo Palembang. Your life's like a dream come true, true. Just wanna be with you. 3, there is a plan to see that you're the only one for me. And 4, back to step 1, 2, 3, 5, make you fall in love with me. If ever I believe my world is done and I started back. Temukan kebutuhan furniture berkualitas untuk interior dan eksterior. Terlengkap, harga bersahabat, dan pelayanan terbaik, serta pegawai yang ramah. Hanya di Mona Lisa Furniture Palembang. Jalan Letkol Iskandar, nomor 1314 Palembang. Buka setiap hari, belanja aman dan nyaman. Hanya di Mona Lisa. Tahukah Anda berapa banyak air yang kita konsumsi setiap hari? Untuk memasak, sampai susu untuk si kecil. Kebayang gak sih kalau air minum yang kita konsumsi tersebut tidak higienis? Karena ternyata tutup galon yang kita pakai berulang kali menyimpan ribuan kuman tak kasat mata. Sekarang saya tidak khawatir lagi. Ada inovasi tutup anti tumpah dari Alpha One. Tidak perlu repot buka tutup galon lagi, karena tutup anti tumpah dari Alpha One bisa langsung digunakan. Tidak perlu khawatir air akan tumpah dan membahayakan si kecil. Kebersihan air minum juga lebih terjaga karena tidak terkontaminasi kuman dari luar galon. Pemasangan galon juga lebih mudah, cukup tarik segel penutup galon anti tumpah, kemudian bersihkan dan masukkan galon ke dalam dispenser. Air mineral dari Alpha One siap untuk diminum. Dan setelah galon selesai digunakan, pastikan tutup anti tumpah tetap terpasang untuk menjaga kebersihan galon kosong tetap higienis. Rawat dan sanitasi rutin dispenser Anda. Mengganti air galon jadi lebih mudah, air minum pun jadi lebih sehat. Ingat, minum air 8 gelas sehari agar tubuh tetap sehat. Alpha One, one for all for one. Oh dah, lamonnya laki aku nih balik. Tak tahu hari ini nak para maghrib. Lah, ngapo Cek bingung nih antu? Ini laki aku lah berjanji nak ngajak belanja bulanan. Habis galau bahan makanan aku tuh. Oh, belanja di Bajol Bae. Apa dia itu? Di Bajol Bae adalah aplikasi kebanggaan Wong Palembang yang nyedio ke kebutuhan rumah mulai dari produk seger sampai produk retail.
Produk retail ini bisa dipesan sampai jam 8 malam. Cepet dan mudah, tidak perlu lagi keluar rumah. Oh, dibajul baik. Cobalah. Nunggu laki aku lamun yang balik. Kau selingkuh laki kau tuh, Cek. Ingin tampil penuh percaya diri? Mampu, fleksibel, dan menarik dalam setiap kesempatan? Memiliki kemampuan berbicara di depan umum? Jadilah salah satu ikon PAL TV. Kesempatan terbuka menjadi presenter dan MC terkenal. Yes, inilah saatnya. Event yang ditunggu-tunggu oleh kaula muda Sumatera Selatan. Daftarkan diri kamu sekarang. Ikuti audisi presenter PAL TV 2021. Berada di pelukanmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Terima kasih banyak Mang Cebice, tentunya masih bersama kami di Halo Palembang, tentunya masih live di Cafe Panhead and Resto yang ada di Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan nomor 45. Nah, salah sikonya tadi juga sudah dihibur, sudah dibuka oleh suara merdu dari gitaris dari Cafe Panhead Dewe yang selalu membuka acara kita dengan kemerduan dan suasana yang sahdu tentunya. Dan saat ini kita masih bersama narasumber kita yang sangat bersemangat, yang sangat luar biasa sekali ini, Mang Cebice, karena menimbulkan gerakan-gerakan, suatu gerakan yang positif bagi kita, galo-galo nih. Apunian nih, kita pengen tanya nih terkait dengan dengan aktivis komunitas resik sampah visual Jogja nih. Tapi tentunya mereka dalam bertindak tidak mungkin tidak ada dasarnya nih Pak Sumbo ya. Nah, kita pengen tahu nih dasar beliau untuk bisa bertindak ini apa baik nih dasar-dasarnya yang mendasari? Ya, berdasarkan penelitian dan studi lapangan, kemudian saya menciptakan teori. Dokter kan harus menciptakan teori ya, supaya tidak hanya tidak hanya sekadar dokter ngapain gitu kan ya. Tugas kami kan harus menciptakan teori, kemudian memberikan aksi dan memberikan inspirasi kepada siapapun. Nah, dari 2012 kami aksi, 2013 akhir saya ciptakan 5 sila sampah visual. Saya terinspirasi dengan Pancasila. Wow. Ya, 5 sila sampah visual ini ada hubungannya dengan disiplin ilmu Anda, hukum lingkungan. Yang pertama, iklan luar ruang tidak boleh dipasang di tiang telepon, tiang listrik, tiang lampu penerangan jalan, tiang rambu lalu lintas. Yang kedua, iklan luar ruang tidak boleh dipasang di taman kota. Yang ketiga, iklan luar ruang tidak boleh dipasang di trotoar, karena trotoar adalah tempat orang berjalan kaki. Yang keempat, iklan luar ruang tidak boleh dipasang di jembatan dan bangunan heritage. Nah, itu sering sekali itu kejadiannya, karena bangunan heritage yang tidak dirawat, tidak menjadi bagian dari perhatian dari pemerintah, maka itu langsung diserbu oleh tukang pasang iklan luar ruang. Dan yang terakhir, ini yang paling penting sekali adalah iklan luar ruang tidak boleh dipasang, dipakukan, ditempelkan di pohon. Karena secara teori satu pohon itu menghidupi 2 orang untuk bernafas. Bayangin kalau nggak ada pohon, kita kan harus pakai ransel oksigen. Kan nggak asik, masa talkshow gini kayak kita di ruang angkasa gitu kan ya. Atau kayak seperti film kartun gitu kan nggak asik. Nah, 5 sampah visual itu yang kemudian menjadi basis gerakan kami selama itu belum direspon oleh pemerintah. Nah, berdasarkan edukasi dan pola branding dari 5 sampah visual yang saya dengungkan lewat tulisan saya di kolom saya, baik di Kompas ataupun di Harian Lokal Jogja,
ataupun kemudian diwawancarai oleh beberapa teman pers, maka kemudian 5 sila sampah visual itu akhirnya diadopsi oleh KPU tahun 2014 untuk mengatur penempatan iklan-iklan politik bagi calon anggota DPR, calon presiden, calon calon pejabat publik, bupati, wali kota, dan gubernur. Dan ini sebuah kebanggaan usulan dari rakyat. KPU tidak ngomong apa-apa ya, karena itu sudah menjadi milik publik, ya sudah diambil saja. Dan hasil yang berikutnya adalah dari 2012-2013 kemudian saya bisa mendorong wali kota dan anggota DPRD Kota Yogyakarta untuk menjadi perda. Dan muncullah Perda nomor 5 tentang penyelenggaraan reklame luar ruang, nomor 5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan reklame luar ruang. Artinya payung hukumnya semakin kuat, berdasarkan dari pemikiran 5 sila sampah visual kemudian sudah menjadi produk hukum. Dan ini kemudian menjadi pegangannya Satpol PP. Karena Satpol PP adalah polisi sipil yang bertugas untuk membuat keamanan di ranah publik atau di masyarakat sipil. Nah, ini yang kemudian saya bangun, dan kemudian teman-teman ada 15 kampus di 13 kampus di 13 provinsi itu juga copy paste persis. Saya sangat bahagia, saya sangat senang karena partisipasi publik kaitannya dengan kesadaran itu semakin lama semakin membesar. Dan tugas saya kembali menjadi edukator, saya menginspirasi. Ini secara sosiologis menjadi bencana sosial. Ini secara psikologis menjadi teroris visual. Nah, ini harus diatasi bersama. Maka ketika saya diundang di TV ini, saya menjadi sangat bersemangat sekali karena saya bisa memberikan energi positif saya mengedukasi masyarakat, terutama teman-teman yang nonton, pejabat publik yang melihat acara ini, dekan IGM atau kampus yang lain yang juga menyaksikan ini. Harapan saya IGM dengan PAL TV itu bisa segera berkolaborasi dengan pemerintah kota untuk melakukan aksi gitu. Nah, nanti kita bisa Zoom atau Google Meet gitu, saya akan berikan respon atau saya akan berikan energi dari Jogja gitu kalau memang dibutuhkan. Saya akan kirim energi positif ke Palembang untuk bisa menjadi pergerakan bersama. Dengan demikian kan Palembang akan menjadi percontohan juga di Sumatera Selatan. Baik Pak, tadi kan Bapak sebutkan kalau misalnya ternyata gerakan ini sudah menghasilkan sebuah peraturan daerah seperti itu ya Pak. Tapi sebenarnya itu sudah melebihi dari ekspektasi Bapak sejak pertama membangun ini nggak sebenarnya? Itu target. Emang target seperti itu? Bukan ekspektasi, tapi target. Targetnya saya harus dari 5 sampah visual harus jadi produk hukum. Karena kalau tidak ada produk hukum, nanti akan konteksnya nggak kebentuk. Ya, konteksnya tidak terbentuk. Nah, kemudian yang di luar ekspektasi adalah diksi sampah visual itu menjadi generik. Nah, itu yang di luar perkiraan saya. Tapi kalau target perda. Target perda, dan semakin banyak kampus yang akan mengembangkan itu, silakan mau pakai resep sampah visual atau pakai bahasa lokal di masing-masing kabupaten kota, silakan. Tapi prinsipnya adalah hal ini yang paling penting, ini harus digarisbawahi. Ruang publik tidak boleh diprivatisasi oleh merek dagang atau partai politik. Itu harus dilawan. Itu sangat able Pak itu. Ya, tapi melawannya secara akademis. Ya, tidak hanya asal berkelahi di ruang publik. Kita harus taat aturan. Basisnya adalah hukum lingkungan hidup, dan kemudian syukur kalau sudah ada perda. Tapi kalau belum ada perda di masing-masing itu, Anda bisa gunakan 5 sila sampah visual. Sayangnya saya bukan anggota DPR ya, dan saya nggak berminat sih jadi anggota DPR. Kalau saya berminat jadi anggota DPR itu sudah saya sahkan. Baik. Begitu Bos. Baik, ini menarik sekali nih. Memang tadi banyak sekali berbicara mengenai kota Yogyakarta khususnya. Nah, kita pengen dengar pendapat dari Pak Sumbo Dewe ini mengenai kota Palembang Dewe. Camano nih keadaannya kota Palembang dan Yogyakarta. Apakah sama baik apakah lebih parah nih Pak Sumbo? Ya, tentu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Karena masing-masing kota kan memiliki ciri khas. Saya menyebutnya dengan budaya lokal atau lokalitasnya. Ya, saya melihat sebelum COVID dengan sesudah COVID, karena setahun yang lalu saya juga melakukan perjalanan itu, hampir Maret juga, sekitar Maret itu saya ada di Palembang juga. Mungkin
ini menjadi kesan saya menjadi lebih baik mungkin karena yang membersihkan sampah visual itu adalah COVID. Ya, oke. Pak COVID atau Bu COVID itu ya, karena kemudian produk-produk iklan-iklan kan menjadi berguguran karena pada periode tertentu ekonomi kan tidak bergerak lancar. Karena iklan secara marketing komunikasi itu menjadi representasi keberadaan ekonomi yang bergerak. Nah, ketika ekonominya agak tersendat atau kalau fotografi itu slow motion begitu kan ya. Nah, beruntung sampah visualnya menjadi berkurang meskipun masih ada. Nah, sampah visual tetap akan ada. Itu menjadi tidak ada kalau pejabat publiknya memang berani untuk melarang sekaligus menghukum pelanggarnya. Baik, Pak, Begitu, tadi Bos. saya penasaran di segmen sebelumnya kan Bapak sempat jelaskan kalau ternyata ada outputnya dibikin sendal hotel nantinya. Itu nanti kedepannya apakah memang ada komersialitasnya atau seperti apa, Pak? Oh jelas. Jadi hidup ini kan selalu kapitalisasi. Anda hari ini mengkapitalisasi saya, nggak tahu saya dapat honor apa enggak ini. Langsung Karena kan ada iklan, ya, ada segala macam, ada yang nonton, model clickbait dan segala macam. Nah, saya serahkan semuanya kepada bank sampah untuk mengelola itu menjadi bagian kesejahteraan bank sampah itu. Saya tidak minta fee atas desain yang saya berikan. Baik. Ya, tugas saya sebagai seorang pengajar adalah mengedukasi, keuntungan ada pada masyarakat. Bagi saya cukup menikmati karma baik. Baik sekali. Nah, itu dia tadi pembicaraan kita hari ini yang tidak berasa. Rupanya kita sudah di ujung ini acara kita. Kok cepet banget ya? Iya. Karena semangat ya. Karena semangat tadi, Pak. Ya, Iya. energi positif. Nah, kita minta himbauannya nih, Pak, dari Pak Sumbo nih, himbauan untuk masyarakat dan untuk khususnya untuk para aparat penegak hukum yang ada di wilayah Indonesia nih. Ya, saya mengulangi lagi ideologi dari rasa sampah visual. Kami tidak anti dengan iklan luar ruang. Iklan luar ruang tetap ada, silahkan. Tetapi usahakan iklan luar ruang itu menjadi dekorasi kota. Itu satu. Yang kedua, ruang publik, ya saya tegaskan sekali lagi, ruang publik tidak boleh diprivatisasi menjadi milik merek dagang atau milik partai politik dengan menancapkan pesan-pesan yang bersifat egoisme untuk diikuti oleh publik. Maka kemudian warga punya hak untuk mencabut iklan luar ruang itu dengan acuan 5 sila sampah visual. Tiang telepon, tiang listrik, rambu penerangan tidak boleh dipasangi. Kemudian pohon tidak boleh dipasang, trotoar tidak boleh dipasang, taman kota, jembatan, dan bangunan heritage tidak boleh dipasang. Nah, kalau sampah visual itu dengan sukarela sudah menjadi bagian dari hukum adat dan lokalitas dari setiap kabupaten dan kota, maka saya yakin keberadaan sampah visual di ruang publik bisa dieliminir, bisa dikurangi. Nah, kalau pejabat pemerintah, bupati, wali kota, gubernur, dan satpol PP memiliki goodwill dengan ketegasan politiknya, maka kemudian sampah visual bisa bersih sama sekali. Moga-moga itu bisa terwujud di Palembang dengan acara yang cukup dahsyat oleh host cantik dan ganteng sejagat raya. Luar biasa sekali. Amin. Terima kasih Bapak Sumbo Tinarboko Kembali kasih. untuk waktunya dan juga diskusi yang sangat Betul berisi hari ini. Ya. Terima kasih Bapak, dan kita juga harapannya semoga ekspansi dari sampah visual di Palembang juga bakal memberikan efek Ya. cukup besar untuk Ya. kota Palembang seperti itu ya Ya. Pak. Terima kasih Amin. Bapak Sumbo, sukses Ya. selalu. Jangan lupa follow Pak Sumbo juga di Instagram. Saya lihat tadi postingannya keren-keren banget gitu ya. Ya, kalau Anda tidak follow saya, ya sayang loh. Kita kan bisa berteman, kita bisa berkolaborasi. Mantap. Saya masih berani gondrong, ini meskipun 55 tahun, tapi kan sebenarnya baru 17. Jiwanya ya Pak. Terima kasih Pak Baik, Sumbo, terima kasih sukses banyak. selalu Bapak. Ya, Pak Sumbo, terima kasih. Pak. Sukses untuk PAL TV dan Anda semua. Amin. Jadi pecah biasa nih Mang Cek Bijak, sebelum kita menutupi pertemuan kita atau kegiatan kita pada hari ini, kita jingok dulu perkiraan cuaca pada hari ini di 3 kabupaten kota yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Bisa kita jingok di layar kaca TV kita. Pada pagi ini di kota Palembang itu pada pagi hari itu berawan, kemudian di siang hari itu cerah berawan sampai ke malam hari, dan kemudian di Kabupaten Banyuasin di pagi hari itu berkabut sampai ke malam hari. Nah, sampai ke malam hari ini berkabut nih. Dan kita juga di Kabupaten Ogan Ilir pada pagi hari ini berkabut, kemudian di siang dan ke malam itu cerah
cerah berawan. Nah itu dia tadi Bang Cebice kondisi atau perkiraan cuaca kita untuk tiga wilayah kota dan kabupaten yang ada di wilayah Sumatera Selatan sendiri. Jangan Ceri? Ya, jadilah saya Mang Cek Teddy, DJ Oki pamit. Dan Mang Cek Teddy juga pamit bersama segenap program bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How you to take me home, I'm falling. Love me long, I'm rolling, losing control, body and soul. Mind to for sure, I'm already yours. Hold you down, I'm all in. Hold you tight, you calling. I'll take control, body and soul. Mind to for sure, I'm already yours. Will that be alright? Oh. Will that be alright? I want you to the bone, so bad I can breathe. Oh, 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 oh. I want you to the bone. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aduh. Di apa? Di. Kita sendiri. Bisa pakai nggak? Nggak bisa pakai bandu. Oh, udah. Mau nggak ditutup?